BTTH Kaisar Api, episode 322. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Crash. Di dalam ruang api suci, setelah Xiaoyan menampilkan api suci, auranya begitu kuat, dan bahkan berkat resonansi antara api suci dan ruang api suci, napas Xiaoyan saat ini mencapai kesempurnaan Dewa Petarung Bintang 3 dalam waktu singkat. Puncaknya, meskipun kekuatan semacam ini hanya sementara dimiliki oleh api suci dan ruang api suci, tetapi cukup untuk menghadapi kejahatan jiwa. Di sisi lain, melihat roh-roh jahat itu, ki hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari seluruh tubuh, dan ki hitam itu dipenuhi dengan suara gemuruh yang sangat menyedihkan, seolah-olah ada jiwa-jiwa aneh yang tak terhitung jumlahnya yang telah membusuk tetapi mencoba melahap Xiaoyan, yang mengejutkan. Boom! Seketika, di tubuh jiwa, satu demi satu wajah-wajah mengerikan bermunculan. Apa ini? Meskipun Xiaoyan memegang api suci di tangannya, dia masih merasa sedikit kesulitan menghadapi hantu dengan pisau hitam aneh dan kekuatan jiwa yang begitu besar sebagai cadangan. Biarkan kamu merasakan apa itu rasa sakit yang sebenarnya. Jiwa berlayar. Seketika, tubuh jiwa itu terguncang, dan kemudian raungan yang sangat menyakitkan keluar dari tubuhnya. Boom! Detik berikutnya, sekelompok tubuh jiwa besar yang tak berwarna dan transparan, dengan momentum yang tak terhentikan, menyembur langsung dari kabut hitam, dan terbang menuju ruang di depan jiwa itu, seolah-olah sedang mempersiapkan pembunuhan yang mengerikan. Jenderal Rekrut, orang ini benar-benar mengumpulkan tubuh jiwa yang begitu besar. Ketika Xiaoyan melihat ini, tubuh jiwa yang tak terhitung jumlahnya di seluruh tubuh jiwa itu dengan panik melarikan diri dari jubah hitam itu, dan melarikan diri kemana-mana, tetapi dia masih belum melarikan diri. Jubah hitam itu berada beberapa meter jauhnya, dan jubah itu meleleh menjadi kabut hitam aneh di depannya. Pada saat yang sama, awan kabut hitam di depan jiwa masih meningkat, dan tubuh jiwa yang besar terus diangkut dari tubuhnya untuk mengumpulkannya, hanya dapat melarikan diri sementara. Hahaha, ketika aku berhasil, kau akan menunggu sampai mati. Suara gila yang tak tertandingi tiba-tiba keluar dari jubah hitam jiwa. Jadi Soul Cell, orang ini juga bersedia. Melihat situasi yang begitu bergejolak, penguasa pemakan jiwa tak kuasa menahan tawa. Tuan, benda apa ini? Meskipun Xiaoyan tidak melihat benda ini, ia pasti telah disembunyikan di balik jubah hitamnya oleh hantu itu. Namun, meskipun begitu, Xiaoyan tidak berani menganggapnya enteng. Api suci yang menyilaukan pun muncul. Puluhan penghalang api terbentuk di depannya, dan ia pun langsung bertanya. Aula jiwa mengumpulkan 3 jiwa dan 7 jiwa dari jiwa tunggal dan hantu liar, dan bahkan secara langsung mengirim yang kuat untuk melenyapkan beberapa apoteker tingkat tinggi, untuk mengumpulkan tubuh jiwa mereka yang lengkap. Lagi pula, hantu tunggal dan 3 jiwa dan 7 jiwa hanyalah bagian dari tubuh jiwa. Dan layar pencarian jiwa adalah tempat di istana jiwa yang khusus digunakan untuk menyimpan makhluk semacam ini. Layar pencarian jiwa diteliti oleh para ahli di istana jiwa. Ada banyak benda serupa di istana jiwa, tetapi kemungkinan besar ada ribuan makhluk di dalam satu benda. Makhluk-makhluk ini terpenjara di layar pencarian jiwa yang gelap sepanjang hari, dan mereka disiksa, gumam sang pemakan jiwa. Mengapa orang-orang ini mengumpulkan tubuh jiwa seperti istana jiwa di benua Doki seperti biasa? Mungkinkah dia telah menjadi jiwa yang menembus alam para dewa? Pikir Xiaoyan. Hei, aku tidak tahu. Tapi kekuatan jiwa para dewa tidak bisa dicapai dengan menelan benda asing. Sang dewa pemakan jiwa tersenyum, jelas ada sesuatu dalam kata-katanya. Kita hadapi orang ini dulu. Kalau ada kesempatan nanti, aku akan menyerahkan batu formasi Arai kuno Qiankun kepadanya. Lagi pula, orang ini bersedia menggunakan layar pencari jiwa. Kita tidak boleh pelit dan saling menghormati. Saat berikutnya, menyaksikan Brewing melancarkan serangan yang lebih kuat, penguasa pemakan jiwa tiba-tiba menyadari beberapa pikiran orang itu, dan langsung tertawa. Baiklah, setelah Xiaoyan selesai berbicara, kekuatan api suci dan benih surgawi agung di tangannya juga muncul dalam satu tangan, dan berkoordinasi dengan daging tirani yang ditempa oleh transformasi pertama Dewa Naga, mereka perlahan-lahan mengubah kedua api itu.
Api itu mencoba untuk menyatu. Hanya saja, fusi ini tidak seperti biasanya. Dulu, kebanyakan dari mereka hanya mengandalkan kekuatan api suci dan benih surgawi agung, tetapi kali ini, sumber keduanya ditampilkan, memegang kristal api suci berwarna kaki di satu tangan dan memegangnya di tangan lainnya. Asal mula api merah menyala dari api merah tua yang hidup di surga agung, fusi asal mula kedua api ini, kekuatannya akan lebih dahsyat dari sebelumnya. Apa sih yang sedang dilakukan orang ini? Ini pertama kalinya aku melihat manusia dengan kekuatan benih surgawi agung dan api suci. Meskipun jiwa jahat bangga, Xiao Yan adalah keturunan klan Xiao, dan klan Xiao ini, bahkan jika itu adalah klan jiwa di balik istana jiwa mereka di tengah, kekuatan besar itu sangat takut, sehingga jiwa jahat secara alami tidak akan memberi Xiao Yan kesempatan untuk melarikan diri lagi, jadi layar pencarian jiwa digunakan. Ada hampir 1000 tubuh jiwa di layar pencarian jiwa ini, dan tubuh jiwa ini adalah pencapaian hantu-hantunya selama hampir 10 tahun. Lagi pula, kekuatan tubuh jiwa terlemah juga berada di level pertempuran abadi. Tentu saja akan membutuhkan banyak waktu untuk mengumpulkan begitu banyak angka. Weng om, Xiao Yan tak berhenti saat roh jahat itu melancarkan serangan yang mengerikan. Dua api di tangannya perlahan mendekati pusat, mencoba menyatu. Sungguh daya tolak yang kuat. Jika ini terus berlanjut, kekuatan benih surgawi agung akan langsung ditelan oleh api suci. Tidak mungkin seperti ini. Feng Jue, bangun. Xiao merasa bahwa kekuatan sumber benih surgawi agung tampaknya takut pada api suci, dan ada napas berapi-api di kristal api suci, seolah-olah dia ingin melahap benih surgawi agung dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri, hanya bisa mengandalkan efek khusus Feng Jue untuk menetralkan kekuatan keduanya. Crash. Anehnya, dengan munculnya Feng Jue, energi bertarung yang telah diredam oleh Feng Jue langsung muncul. Kedua sumber api itu pun terdiam, lalu Xiao Yan perlahan menyatu. Tanpa perlawanan, fusi Xiao Yan berjalan cukup mudah. Setelah beberapa saat, sebuah biji teratai api seukuran lengkeng dengan warna merah menyala dan kaki perlahan muncul. Biji teratai api adalah benih surgawi yang agung. Hasil fusi dari api merah dan api suci Tianyan hati api. Hanya saja warna kaki mendominasi hampir 2/3 waktu. Jelas, api suci itu terlalu kuat untuk memancar keluar. Sebaiknya kupanggil kau Huoyan Feiyan. Merasakan kekuatan penghancur yang dahsyat dari biji teratai api di tangannya, Xiao Yan tersenyum puas. Xiao Yan, terimalah takdirmu. Setelah beberapa saat, kedua serangan itu perlahan mulai terbentuk. Tiba-tiba, di ruang ini, tubuh-tubuh jiwa yang tak terhitung jumlahnya membentuk roh kebencian yang ganas di udara, dan seluruh roh kebencian itu disebabkan oleh kekuatan jiwa. Ia tidak berwujud, ia hanyalah tubuh energi halus, tetapi roh misterius inilah yang memberi Xiao Yan rasa berat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Huho, maju, Huoyan Feiyan. Tatapan Xiao Yan menajam, dan seni pembakaran di tubuhnya bergerak cepat, langsung mengalir ke biji teratai indah di tangannya, dan tiba-tiba, gelombang api penghancur perlahan menghilang. Dengan terjalinnya roh merah yang penuh dendam dan api merah Huoyan milik Xiao Yan, ruang api suci pun terbakar sepenuhnya. Boom! Saat ini, di ruang api suci, Xiao Yan, Huoyan Feiyan dan kebencian merah tiba-tiba menyerang bersama. Situasi pertempuran tiba-tiba menjadi mencemaskan. Keduanya tak kuasa menahan diri untuk mundur puluhan langkah agar tak terpengaruh oleh riak energi yang menyilaukan itu. Di tengah udara ruang api suci, api merah menyala dari batu dan roh merah yang penuh dendam itu pun terhenti sejenak. Kekuatan api dan kekuatan mengerikan terus bermunculan, membuat orang-orang bergidik ngeri. Boom! Dalam sekejap, dua riak energi dahsyat melesat menuju ruang api suci bagaikan air pasang, dan pemandangan menakjubkan itu sungguh mengerikan. Hahaha, mari kita lihat bagaimana kamu mengatasinya. Sol Mang, melihat Xiao Yan yang kebingungan melawan roh merah yang penuh dendam, Sol Ni tak kuasa menahan tawa, auranya membumbung tinggi, dan pisau hitam di tangannya hanya tergenggam di telapak tangan hitam, bersiul ke arah Xiao Yan. Kemari, orang ini. Xiao Yan mengendalikan dua jenis api di tubuhnya sambil mendesak Feng Jue untuk menyalurkan doki ke biji teratai api. Melihat serangan agresif para hantu, Xiao Yan bertanya dengan ragu. Hei, tak lama kemudian, tubuh jiwa jahat tiba-tiba menghampiri Xiao Yan. Kemudian, di pisau hitam di tangannya, muncul rune-rune mengerikan yang tak terhitung jumlahnya.
Dengan kekuatannya yang kuat, ia tiba-tiba menebas Xiaoyan. Sabu-sabu, pisau hitam itu adalah senjata abadi yang ditempa dari tubuh jiwa. Xiaoyan tentu saja tidak berani menganggapnya enteng. Raja Jiwa Duri, setelah beberapa saat, melihat kesadaran bertarung Xiaoyan begitu kuat, sehingga ia mampu menghadapi serangan sekuat itu dengan mudah, jiwa jahat langsung mendengus dingin. Boom! Saat suara jiwa itu jatuh, lingkaran rune hitam pada pisau hitam itu melonjak dengan sangat menakutkan, lalu berubah menjadi sinar suram setinggi puluhan meter. Orang-orang tak kuasa menahan diri untuk tidak bergidik ketika melihatnya. Apa-apaan orang-orang di aula jiwa ini yang mengumpulkan tubuh jiwa dan kekuatan iman. Masuk akal jika yang terkuat di istana jiwa dan klan jiwa mereka tidak dapat mencapai levelku. Dan samar-samar aku ingat aku mempelajari beberapa informasi tentang istana jiwa secara kebetulan. Mereka mengumpulkan tubuh jiwa dan kekuatan iman, dan mereka tampaknya melayani orang lain. Setelah beberapa saat, penguasa pemakan jiwa melambat. Ia berbicara perlahan, suaranya penuh keraguan. Melayani orang lain, klan jahat ekstrateritorial atau dosa. Xiaoyan menatap roh penyerang yang begitu tirani dan berbisik. Tidak satu pun. Sepertinya ada kekuatan lain. Sayangnya, aku tidak membahasnya dari awal. Kalau tidak, aku pasti bisa mengungkap rahasia ini. Sang penguasa Soul Eater menggelengkan kepalanya. Xiaoyan, biarkan dewa ini mati. Saat sinar biru tua yang terpancar dari pisau hitam itu mencapai titik batas nol, hantu itu tiba-tiba tak bisa menahan diri, meraung, dan kabut hitam menyilaukan tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Pada saat itu, pisau hitam di telapak tangannya tiba-tiba melambai ke arah Xiaoyan. Crash! Semburan fluktuasi yang menyesakkan menyerang Xiaoyan dalam sekejap. Sangat kuat, pemakaman langit pemecah batu. Dalam sekejap, benih teratai api dan roh-roh merah yang penuh kebencian di langit juga perlahan menghilang. Jelas bahwa keduanya berimbang. Setelah beberapa saat, menyaksikan serangan agresif itu, suara Xiaoyan terdengar seperti bahasa Sanskerta, bergema di ruang api suci. Apa ini? Begitu suara Xiaoyan terdengar, seluruh ruang api suci tampak terbakar abis, dan aura yang sangat panas dan sakral memenuhi udara. Crash! Tak lama kemudian, kristal api suci berwarna kuning kaki di atas telapak tangan Xiaoyan mengeluarkan aura yang sangat ganas dan tirani. Jejak api datang langsung dari segala arah di ruang api suci, lalu berkumpul untuk menyerang para hantu. Bang bang bang, meskipun serangan jiwa itu dahsyat, bagaimanapun juga, ia berada di dalam ruang api suci. Sinar biru tua itu langsung terbungkus sepenuhnya oleh api suci yang tak terhitung jumlahnya, dan tiba-tiba kehilangan kekuatannya. Brengsek, kau seharusnya memiliki batu formasi dari formasi kuno Qiankun. Melihat serangannya menghilang, dan api terang di depannya perlahan mengembun di satu titik, fluktuasi yang sangat mengerikan perlahan muncul, dan jiwa itu membuka mulutnya. Nuo, ini adalah batu formasi dari arai kuno Qiankun. Jika kau menginginkannya, datanglah dan ambillah. Mendengarkan kata-kata jiwa itu, sebuah batu yang agak biasa muncul di telapak tangan Xiaoyan. Kekuatan misterius yang tak terhitung jumlahnya berdiam, kekuatan-kekuatan ini memiliki pola yang mengesankan. Tentu saja, kalau begitu, lebih baik bersikap hormat daripada menurut. Pengorbanan, kunci jiwa kehidupan. Melihat batu-batu biasa yang memancarkan semburan fluktuasi terang di telapak tangan Xiaoyan, jiwa jahat mengerti bahwa inilah batunya. Selama kau mendapatkannya, kau bisa memecahkan formasi kuno yang menyegel permaisuri iblis kuil racun. Tentu saja itu merugikan diri sendiri. Sabu, saat suara jiwa itu jatuh, rantai biru tua yang menyeramkan tiba-tiba muncul dari jubah hitamnya. Bahkan ketika kunci jiwa kehidupan muncul, api suci di dada Xiaoyan tak mampu menahannya. Melonjak hebat, hati-hati, kunci jiwa orang ini sangat kuat. Kita akan menemukan kesempatan untuk mengalahkan batu formasi itu sebentar lagi, dan kita akan membutuhkan kekuatan mereka untuk menghancurkan formasi kuno alam semesta. Sesaat kemudian, penguasa pemakan jiwa memberi instruksi. Yah! Tapi rantai kehidupan di tubuh orang ini ternyata bisa berfluktuasi begitu dahsyat. Xiaoyan mengangguk ringan, dengan api kaki dan api merah menyala yang terus-menerus membara, dan semangat juang yang agung muncul. Kunci jiwa kelahiran, kunci jiwa. Seketika, dengan munculnya kunci jiwa kelahiran biru tua pada jiwa roh jahat, aura di ruang api suci langsung menjadi sangat suram.
Dengan sebuah perintah, kunci jiwa yang berkilauan itu langsung menuju ke titik pertemuan api. Tiba-tiba, batu hancur dan pemakaman surgawi hancur total, sehingga Zaidu melesat ke arah Xiaoyan. Kekuatan yang terkandung di dalamnya membuat orang berdebar-debar. Api. Melihat ini, Xiaoyan tidak panik, api yang menyilaukan mengembun di telapak tangannya dan menyerang langsung ke kunci jiwanya. Bum bum bum. Namun, yang aneh adalah kunci jiwa itu langsung mengabaikan serangan api Xiaoyan, lalu melesat menuju titik vitalnya. Tidak bagus. Xiaoyan tidak menyangka bahwa kunci jiwa hidup ini bisa mengabaikan api, jadi sosoknya dengan cepat mundur, mencoba melarikan diri. Terlambat, jiwa terlahir terkunci, jiwa terkubur. Tawa maniak muncul, dan langsung menyerang Xiaoyan yang sedang melarikan diri. Bum bum bum. Tak lama kemudian, kunci jiwa kehidupan langsung mengenai Xiaoyan, dan Xiaoyan terkejut. Hanya saja, Nijiwa tidak menyadari senyum sekilas di sudut mulut Xiaoyan. Batu formasi. Seketika, sosok hantu itu muncul, menggeliat, dan mengambil batu formasi itu ke telapak tangannya. Wah, aku masih ada urusan penting, biarkan kau hidup sebentar. Setelah iblis jiwa itu selesai berbicara, ia langsung mengambil kembali kunci jiwa kehidupannya, memegang batu formasi di tangannya, lalu sosoknya menggeliat aneh dan menghilang dalam sekejap ke dalam api suci. Orang ini, kuharap kita tidak kecewa. Saat hantu itu pergi, napas Xiaoyan juga sangat tenang, dan dia tertawa. Brengsek, kekuatan para jenderal darah roh di sini terlalu kuat. Di hutan bambu di luar ruang api suci, dengan Du Qifei, Xiao Gui, dan Liu Qing sebagai segitiga, mereka mengepung para jenderal darah roh. Meskipun kekuatan mereka bertiga luar biasa, tapi tak peduli apa, serangan menyilaukan mereka bertiga juga jatuh pada baju zirah aneh jenderal darah roh bumi, jadi tak peduli serangan tirani itu, kekuatannya tiba-tiba melemah, yang membuat mereka selalu dalam situasi yang tidak menguntungkan. Tapi anehnya jenderal darah roh bumi punya keunggulan dalam menghancurkan, tapi dia menyerang dengan bertahan alih-alih menyerang dengan gegabah, yang membuat mereka bertiga cukup bingung. Baju sirah di tubuh jenderal darah roh itu tampaknya merupakan harta karun yang langka. Baju sirah itu dapat menyerap kekuatan penyerang untuk digunakan sendiri. Yuan Yan, yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan, dengan saksama mengamati keempat orang yang terlibat dalam pertempuran itu, tak kuasa menahan rasa terkejutnya. Seharusnya itu adalah senjata jahat, seperti ratusan senjata abadi di dunia kita, kekuatannya agak aneh. Namun, dengan kekuatan jenderal darah roh di tahap tengah Dewa Petarung Bintang 4, ditambah baju sirah aneh ini, aku khawatir mereka bertiga mungkin tidak akan mampu mengalahkannya. Dan jenderal darah roh di sini sepertinya sedang menunggu sesuatu. Kekuatan dan persepsi Yuan Hong tidaklah murah, jadi wajar saja jika ia dengan mudah menyadari hal-hal lain. Boom! Seketika, sosok jiwa yang dihisap oleh ruang api suci di atas hutan bambu itu tiba-tiba muncul, diikuti oleh sebuah batu formasi yang dipenuhi pola-pola berkilauan di tangannya. Berhasil! Jenderal darah roh bumi pun tersenyum melihat penampakan hantu itu. Baiklah, ayo pergi. Jiwani memiringkan kepalanya sedikit dan berkata, lalu segera bersiap untuk menyeberangi hutan bambu dan masuk lebih dalam. Lagi pula, Xiaoyan dan permaisuri iblis kuil racun jelas lebih penting daripada yang terakhir. Itu, batu formasi dari formasi kuno Qiankun. Bukankah benda ini ada di tangan saudara Xiaoyan? Bagaimana mungkin benda ini ada di tangannya? Mungkinkah sesuatu terjadi pada saudara Xiaoyan? Wajah Yuan Yan tegang dan serius. Jangan khawatir, aku masih bisa merasakan napas Xiaoyan, itu bukan masalah besar, kata Yuan Hong buru-buru. Namun, meskipun Yuan Hong dan Yuan Yan bersaudara memiliki hubungan yang baik, jarang sekali ia begitu peduli pada orang luar. Entah ekstasi macam apa yang Xiaoyan berikan pada Yuan Yan. Itu barang milik Xiaoyan. Silakan, hentikan jenderal darah roh bumi, dan aku akan menjemputnya kembali. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi di ruang api suci, Du Qifei, hantu yang memegang barang-barang Xiaoyan di tangannya, tidak akan membiarkannya pergi apapun yang terjadi. Aku tidak akan bermain denganmu. Armor darah roh bumi. Seketika, raungan terdengar dari mulut jenderal darah roh bumi. Tiba-tiba, armor aneh di tubuhnya memancarkan semburan kekuatan yang menyilaukan, dan kekuatan tirani itu dengan mudah menghalangi semua orang. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ayo pergi.
Setelah beberapa saat, roh-roh jahat dan darah roh bumi akan saling memandang, lalu menuju ke kedalaman hutan bambu, dan hutan bambu ini awalnya dirancang untuk mengisolasi keberadaan roh-roh jahat. Setelah melintasi hutan bambu, tak jauh di belakang adalah tempat untuk menekan Ratu Iblis beracun. Sialan, setelah beberapa saat, setelah Xiao Gui dan beberapa orang menyelesaikan serangan Jenderal Darah Roh Bumi, kedua jiwa itu menghilang. Kau tetap di sini, aku akan mengejar mereka. Seketika, mata indah Du Qifei sedikit menyipit, lalu melirik ke tempat di mana ruang api suci berada, dan berkata langsung, "Ayo pergi bersama." Tepat saat suara duo Qifei hendak pergi, ruang api suci juga perlahan menjauh, dan sosok Xiaoyan perlahan muncul di hadapan semua orang. "Kakak Xiaoyan, bagaimana mungkin batu formasi di tanganmu bisa direbut oleh orang misterius itu?" Melihat Xiaoyan muncul, Yuan Yan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Lagi pula, aura Xiaoyan masih tirani, sama sekali tidak seperti penampakan hantu yang sudah dikalahkan. Janji Tuan Tian Wangzang, tentu saja, tidak bisa diingkari. Mereka hanya mengendalikan rahasia arai kuno Qiankun. Jika kita ingin mendekati permaisuri iblis kuil racun, kita harus bergantung pada mereka, jelasnya. Begitulah. Semua orang mendengar kata-kata itu dan mengangguk perlahan. "Ayo pergi, lewat sini, kalian akan dekat dengan inti sebenarnya dari penjara penindasan iblis. Dan melewati hutan bambu ini berarti kita tidak punya peluang memenangkan kompetisi poin. Mohon pertimbangkan baik-baik." Xiaoyan tidak memaksa, dan menjelaskan kelebihan dan kekurangannya dengan jelas. "Jangan khawatir, di antara kita, tidak ada yang akan mundur." Pada saat ini, para gadis mengangguk perlahan, jelas kompetisi poin tidak penting bagi mereka. Adapun Liu Qing, dia akan kembali ke benua Dodi setelah kompetisi ini, dan Du Qifei juga memiliki reinkarnasi. Kalau begitu, ayo pergi. Coba kulihat seberapa tirani permaisuri iblis kuil racun yang disebut Kaisar ini. Xiaoyan memimpin, dan setelah berbicara, semua orang melewati hutan bambu dan menuju ke kedalaman penjara penindasan iblis. Di bagian lain penjara penindasan iblis, pertempuran sengit juga sedang berlangsung. Para tokoh kuat di 4 benua bertempur silih berganti, merebut makanan dari mulut tokoh kuat lainnya, sehingga jumlah puluhan ribu kontestan tiba-tiba muncul, dan saat ini hanya ada segelintir tokoh kuat di penjara penindas iblis. Adapun peringkat poin, semuanya terlihat jelas sekilas. Saat ini, peraih skor tertinggi adalah Hei Jue dari Lembah Bayangan Hantu, peringkat kedua dan ketiga adalah Lin Lin dan Lin Yuan dari Istana Wansun, peringkat keempat dan kelima adalah Liu Yun dan Nebula, dan peringkat keenam adalah Xiao Yan. Shen Jun dari Aliansi Binatang Jiwa ke-7, Liu yang dari Sekte Seribu Hantu ke-8, dan peringkat ke-9 adalah seorang pria dengan reputasi yang relatif rendah. Sedangkan peringkat ke-10 adalah Xiao Gui. "Aku yang pertama dalam poin. Sepertinya aku tidak melarikan diri saat memasuki Li Sol Domain. Tapi tampaknya ada sesuatu yang menarik di kedalaman kota ini. Lihatlah." Begitu suara itu jatuh, bayangan-bayangan muncul satu demi satu. Orang ini adalah orang kulit hitam nomor 1 mutlak di klasemen. Sekarang tampaknya kekuatan-kekuatan di atas 4 benua mungkin hanya berjumlah 10 orang, dan peringkatnya pada dasarnya sudah ditentukan. Tapi kurasa, aku khawatir target mereka adalah tempat di mana Ratu Iblis beracun disegel. Lagi pula, darah roh bumi di lembah sunyi yang mati telah membocorkan banyak informasi di sebuah lembah. Liu Yun dan Nebula perlahan membuka mulut mereka. "Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Meninggalkan penjara penindasan iblis secara langsung atau?" Liu Yun tidak dapat menahan diri untuk bertanya. 10 poin teratas dapat langsung memasuki alam jiwa Li, dan jika mereka pergi sekarang, mereka dapat mempertahankan kualifikasi ini. "Tunggu sebentar, pergilah ke kedalaman penjara penindas iblis. Lagi pula, selama pengalaman penjara penindas iblis kali ini, 10 poin teratas belum pernah saling berhadapan dalam bentuk apapun. Aku yakin mereka punya ide yang sama dengan kita. Lagi pula, peringkat poin adalah kunci untuk memasuki alam jiwa Li di masa depan," kata kakak senior Xing Yun perlahan dengan mata indahnya. "Kalau begitu, ayo kita pergi." Setelah keduanya selesai berbicara, mereka berdua menuju ke kedalaman penjara penindasan iblis secara bersamaan. 10 teratas dalam klasemen, dan 9 orang lainnya, semuanya adalah Do Xian bintang 3 yang kekuatannya sempurna,
dan bahkan beberapa orang samar-samar akan menginjakkan kaki di Dosian Bintang 4, tetapi hanya Xiaoyan yang hanya berada di tengah-tengah Dosian Bintang 3. Saat banyak tokoh kuat di 4 benua dan tokoh kuat dari Hidden Soul Society bergerak menuju kedalaman penjara penindasan iblis, pemandangan paling hidup di penjara penindasan iblis ini perlahan-lahan muncul. Xiaoyan dan rombongannya baru saja melewati hutan bambu, dan tiba-tiba raut wajah mereka dipenuhi kesungguhan. Di balik kesungguhan ini, semua orang berada di depan, tanpa diduga, ada aura jahat setebal lengan. Di sini, di kedalaman penjara penindasan iblis, sangat berbeda dari dunia luar. Ada aura jahat yang sangat besar dan bermartabat di sini. Aura ini seperti iblis jahat yang merangkak keluar dari jurang dan terkurung oleh batasan langit dan bumi, sungguh mengerikan. Di kedalaman penjara iblis kota ini, tempat ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Liu Qing tak kuasa menahan diri untuk berkata sambil melihat pemandangan mencengangkan di depannya. Di depan semua orang, ada ruang gelap dan berdarah yang dipenuhi dengan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Di ruang berwarna darah, aura jahat yang tirani dapat terlihat di mana-mana. Bahkan aura terlemah sekalipun memiliki kekuatan yang sebanding dengan kesempurnaan petarung abadi bintang 3 manusia. Latarnya sangat mengerikan. Di tengahnya, pasti ada formasi segel yang menyegel permaisuri iblis kuil racun. Dan formasi segelnya seharusnya formasi kuno Qiankun. Konon, formasi kuno ini telah diwariskan dari zaman kuno. Formasi ini pernah menekan dan membunuh banyak sekali kekuatan klan jahat luar angkasa, tetapi sayangnya batu formasi itu hilang, sehingga kekuatannya sangat berkurang. Yuan Yan perlahan membuka mulutnya. Saat suara Yuan Yan mereda, semua orang mengangkat kepala dengan susah payah dan menatap ruang berwarna darah, cahaya putih yang terisolasi dari napas jahat yang tak terhitung jumlahnya. Dalam cahaya putih itu, tampaklah sebuah aula yang megah. Napas itu muncul, sepenuhnya menekan makhluk-makhluk jahat di dalamnya. Ayo pergi. Setelah berbicara, semua orang juga berada di bawah perlindungan kekuatan jiwa Xiaoyan, dan perlahan-lahan berjalan menjauh dari formasi Qiankun kuno, tetapi 10 pembangkit tenaga listrik teratas juga berdatangan ke sini satu demi satu. Jelas mereka tidak hanya ingin bersaing dengan 10 pembangkit tenaga listrik teratas lainnya, dan bahkan ingin mendapatkan beberapa keuntungan dari penjara iblis kota ini. Di inti ruang berwarna darah, kau kembali. Dalam sekejap, keempat pahlawan Hidden Soul Society sudah menunggu di kedalaman penjara penindasan iblis, untuk berjaga-jaga terhadap para ahli dari 4 benua, tetapi para ahli dari 4 benua itu tampaknya tidak tahu bahwa tujuan mereka adalah permaisuri iblis kuil racun. Jadi, kedatangan mereka tidak untuk menghentikannya. Bukankah orang-orang kuat di atas 4 benua sudah datang? Ini di luar dugaanku. Setelah beberapa saat, sosok hantu dan darah bumi akan datang langsung ke 4 pahlawan Hidden Soul Society, dan darah bumi akan berbicara. Mereka punya masalah internal dan tidak akan mempertimbangkan kita untuk sementara waktu, tapi kita hanya punya satu kesempatan. Kalau gagal, aku khawatir kita hanya bisa pergi dari sini untuk sementara. Setelah beberapa saat, batu formasi di tangan Soul Evil perlahan terkepal. Di antara ras-ras jahat di luar dunia, permaisuri iblis Poison bisa disebut sebagai penguasa sejati. Bukan hanya karena kekuatannya dan kekuatan di belakangnya, tetapi juga karena ia memiliki alat-alat jahat di tangannya, yang membuatnya semakin kuat. Dan alat jahat inilah yang menjadi target istana jiwa mereka kali ini. Waktu hampir habis, kami akan menghentikan kekuatan lain untukmu, dan tugas memecahkan arai kuno Qiankun masih tergantung padamu. Setelah beberapa saat, Mo Tianxing, bos dari Hidden Soul Society, berkata dengan lembut. Jangan khawatir, selama arai kuno Qiankun berhasil dipecahkan, kekuatan segel pada gurumu akan merugikan diri sendiri. Lagi pula, keduanya memiliki efek yang sama. Jiwa Ni tertawa, jelas juga menyadari keberadaan jiwa yang tersembunyi. Jadi, alasan bekerja sama dengannya hanyalah untuk menggunakan kekuatan dalam formasi penyegel untuk menghancurkan guru yang disegel di lautan debu oleh Pluto Surgawi. Kalian para perampok rendahan benar-benar punya niat buruk terhadap penjara penindas iblis di zaman hantu kita. Tiba-tiba, sebuah dengusan dingin disertai bayangan muncul tepat di ruang berwarna darah, dan suaranya bergema di seluruh ruangan, membuat orang-orang merasa lega. Bergetar perlahan, kegelapan lembah bayangan hantu, saingan lama, melihat sosok yang tiba-tiba muncul di langit,
Mo Baeksuan, putra kedua Hidden Soul Society, tersenyum. Jelas, sebelum rencana ini dimulai, mereka telah menyelidiki informasi kontestan dengan saksama. Biarkan aku bertemu denganmu. Setelah keduanya selesai berbicara, serangan menyilaukan itu terjadi tepat di ruang berwarna darah. Sekte Tianyin, Istana 10.000 Jiwa, Aliansi Binatang Jiwa. Setelah beberapa saat, serangkaian suara tirani muncul, dan Mo Tianxing, bos masyarakat jiwa tersembunyi, tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Kekuatan Istana Jiwa dan Klub Jiwa Tersembunyi adalah milik mereka, ayo serang mereka bersama. Selama kita menunggu Arai kuno Qiankun dibobol, maka kita akan memenangkan pertempuran ini. Begitu suara itu jatuh, 8 pemain 10 besar di klasemen langsung dihadang oleh kekuatan-kekuatan yang tersisa dari Hidden Soul Society dan Soul Palace. Sialan, kau tidak bisa diseret seperti ini. Kalau tidak, begitu formasi kuno alam semesta hancur dan permaisuri iblis kuil racun memecahkan segelnya, kita manusia hanya akan menemui jalan buntu. Ragu, tapi ingin berhenti saja, tapi dihadang oleh kekuatan-kekuatan lain. Qi Fei, bantu mereka bertahan melawan musuh, aku akan pergi ke formasi Qiankun kuno. Xiaoyan menyaksikan konfrontasi kedua pasukan tanpa jeda, mendengus, lalu bergegas menuju formasi Qiankun kuno dengan langkah lebar. Kakak, aku juga akan pergi. Melihat Xiaoyan bergerak, Xiao Gui berbalik dan mengikuti Xiaoyan. Mengapa kamu di sini? Di sini sangat berbahaya, kembalilah. Xiaoyan tentu saja tidak akan membiarkan Xiao Gui melakukan hal berbahaya seperti itu, dan langsung mendengus. Saudaraku, bawalah aku masuk. Aku tidak tahu apakah itu di alam semesta kuno ini atau lebih dalam. Sepertinya ada sesuatu yang memanggilku. Xiaoyan juga bingung. Masuklah ke dalam formasi kuno Qiankun sebentar, ikuti aku dengan saksama, jangan berlarian. Setelah berbicara, sosok Xiaoyan berubah menjadi seberkas cahaya, dan mereka melesat langsung ke arah orang-orang kulit putih sungguhan di belakang kerumunan. Ingin masuk ke formasi kuno Qiankun dan merusak kebaikan kita? Tanya aku dulu, Jenderal Darah Roh Bumi. Tepat saat Xiaoyan dan keduanya hendak memasuki formasi kuno Qiankun, telapak tangan besar Jenderal Darah Roh Bumi hendak mengenai mereka dalam sekejap mata. Dan kita... Segera, duo Qi Fei dan beberapa wanita bersama-sama melancarkan serangan untuk mencegat blokade Jenderal Darah Roh Bumi. Pada saat ini, Xiaoyan dan keduanya juga dengan mudah memasuki formasi Qiankun kuno. Kau sedang mencari kematian. Setelah menyadari kejadian ini, Darah Roh tak kuasa menahan diri untuk meraung, niat membunuh yang menyilaukan, yang tak terselubung, terpancar langsung. Aura ganas semacam ini lebih kuat dari yang kukatakan sebelumnya. Pertarungan ini terlalu tirani, dan jelas bahwa Darah Roh Bumi saat ini akan sangat marah dan siap membunuh. Semuanya, ayo bertarung. Melihat konfrontasi yang menegangkan antara kedua pasukan di depan mereka, semua orang berseru, lalu memulai pertempuran sengit. Mereka tahu bahwa saat ini, mereka tidak lagi bertarung untuk kompetisi, tetapi untuk seluruh Yin Huntian. Lagi pula, jika permaisuri iblis kuil racun merusak segelnya, saya khawatir Yin Huntian tidak akan ada lagi, dan tidak akan ada telur di bawah sarangnya. Bunuh aku. Mo Tianxing mendengus dingin, menyuntikkan dirinya ke dalam pertempuran. Jiwa tersembunyi mereka akan menambah pusat kekuatan Istana Jiwa, yang sudah lebih tirani daripada pusat kekuatan keempat benua, dan memiliki keunggulan absolut baik dalam kekuatan maupun kuantitas, jadi pertempuran ini cukup menguntungkan bagi mereka. Mengenai formasi kuno Qiankun, apakah Soul Evil memimpin dalam memecahkan formasi untuk melepaskan iblis kuil racun, atau apakah Xiaoyan membalikkan formasi untuk memperkuat segel, itu tidak diketahui. Ini formasi kuno Qiankun. Begitu mereka memasuki cahaya putih susu, gelombang cahaya lembut muncul pada Xiaoyan dan Xiao Gui, dan ki bertarung mereka berdua tak kuasa menahan diri untuk meluapkan kegembiraan. Saat ini, mereka telah memasuki formasi penyegel yang terletak di kedalaman penjara penindasan iblis, dan formasi ini adalah formasi Qiankun kuno yang terkenal. Konon, di zaman kuno, begitu formasi ini ditampilkan, dalam sekejap, ia dapat mengendalikan ribuan meter ruang dan melenyapkan alien tingkat kaisar. Inikah formasi kuno Qiankun? Sungguh kekuatan penjara yang tirani. Kekuatan jiwa tirani Xiaoyan terpancar keluar, tetapi tidak ada yang didapat, seolah-olah ia benar-benar terpukul oleh kilau putih susu itu, dan hati Xiaoyan pun terpengaruh oleh formasi ini.
Kekuatan kurungan di dalamnya membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Namun, Xiaoyan tahu bahwa ini berada di kedalaman penjara penindasan iblis, tempat aura jahat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, tetapi formasi Qiankun kuno dapat sepenuhnya mengisolasi napas ini dari permaisuri iblis kuil racun. Tampaknya formasi ini juga cukup kuat. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Earth Poison Sa dan Poison Demon Empress? Setelah beberapa saat, Xiaoyan tiba-tiba bertanya dengan ragu sambil menatap hamparan putih susu tak berujung di sekitarnya. Ini adalah ruang dalam arai kuno Qiankun. Hanya setelah formasi ini hancur, Ratu Iblis Kuil Racun dan Kuil Racun Bumi dapat terlihat. Ini juga diatur untuk mencegah kontestan masuk secara tidak sengaja. Sedangkan permaisuri iblis dari Kuil Racun, dia tertindas di kedalaman arai kuno Qiankun, kata sang pemakan jiwa perlahan. Tuan, kuil racun ini juga setingkat, setengah kaisar, dan permaisuri iblis kuil racun bahkan lebih setingkat kaisar. Kita melakukan ini, kan? Setelah beberapa saat, Xiaoyan menggelengkan kepalanya ragu. Jangan khawatir, aku di sini, dan aku sudah lama berharap bisa bertemu dengannya. Lagi pula, dia punya beberapa hal baik di tubuhnya, kata Soul Eater berapi-api dalam hatinya. Apakah itu hal yang baik? Xiaoyan mengangguk perlahan ketika mendengar kata-kata itu. Jelas, sesuatu yang bisa dipuji oleh tuannya pasti bukan hal biasa. Meskipun kekuatanku saat ini belum mencapai puncaknya, menghadapi Ratu Iblis beracun masih mudah, dan kau masih punya banyak waktu untuk menukar poinmu dengan teknik menelan api. Jadi kali ini, biarkan aku melakukannya, tepat waktu. Biar kau lihat, siapakah kekuatan sejati di antara ras-ras jahat asing itu. Setelah penguasa pemakan jiwa selesai berbicara, ia perlahan terdiam, jelas-jelas sedang meramu kekuatannya sendiri. Dengan kepergian jimat pemakan jiwa, kekuatan keseluruhan penguasa pemakan jiwa telah menurun drastis, namun untungnya, dengan adanya lonceng sungai darah, ia juga dapat menutupi kekurangannya. Wong berdengung, kakak, lihat di sana. Xiao Gui melihat titik hitam berkedip-kedip di susunan cahaya putih susu, lalu tiba-tiba mengangkat jari-jarinya perlahan dan berkata kepada Xiaoyan. Hati-hati, pergi lihat. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, kekuatan jiwa yang menyilaukan muncul, lalu langsung menyelimuti tubuh mereka berdua, dan berjalan menuju titik hitam aneh itu. Susu, inti dari formasi Qiankun kuno. Dengan adanya formasi batu, dewa tergantung pada bagaimana Anda menghadapinya. Permaisuri Iblis Poison Brake, kali ini, kita menang. Begitu suara itu jatuh, sosok hantu itu perlahan muncul di ruang formasi Qiankun. Yaitu, inti formasi. Seketika, Xiaoyan dan yang lainnya mendekati pusat formasi, dan mereka melihat pemandangan yang menakjubkan. Inti formasi awalnya adalah batu formasi dan pola formasi, tetapi batu formasi Qiankun kuno telah lama hilang, sehingga inti formasi lahir di pusat formasi untuk mempertahankan operasi normal formasi. Melihat sekeliling, formasi kuno langit dan bumi ini penuh dengan lingkaran cahaya putih susu yang penuh dengan kekuatan pemurnian, dan di tengah formasi tersebut, di depan roh-roh jahat, ada sekelompok garis aneh, membentuk pilar optimisme, menjulang tinggi. Sang penguasa langit tingginya sekitar beberapa ratus meter, dan seluruh tubuhnya tersusun dari pola-pola putih susu misterius yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah cahaya pola-pola ini, aura jahat seakan menghilang satu demi satu. Kekuatan formasi Qiankun kuno ini sungguh mengerikan. Sambil menatap pilar langit di tengah formasi, Xiao Gui berbicara perlahan, jelas karena aura hantu di tubuh Xiao Gui, ia merasakannya. Jantungnya berdebar kencang. Hei, ayo mulai. Tak lama kemudian, tatapan muram di balik jubah hitam pucat itu tiba-tiba berubah menjadi sepasang pupil berwarna biru kehijauan yang menyeramkan. Kemudian, seluruh tubuh terendam di bawah jubah hitam pucat yang menyeramkan itu, dan napas hitamnya masih menempel di telapak tangannya. Batu-batu besar itu perlahan muncul. Kakak, apakah kamu ingin melakukannya? Tiba-tiba, Xiao Gui juga menahan napas dan bertanya dengan suara rendah. Meskipun Xiao Gui tidak tahu apa yang dilakukan para hantu itu, ia bisa merasakan ada sosok seperti iblis yang tersembunyi di dalam pilar Optimus. Jika para hantu itu berhasil, aku khawatir mereka hanya akan berakhir dengan kegagalan. Tunggu dulu, lagi pula, formasi kuno Qiankun tidak semudah itu. Lagi pula, hantu ini bahkan bisa menggunakan kekuatan Samsung Do Xian untuk membunuh Ratu Iblis beracun.
Aku khawatir pasti ada beberapa harta karun di dasar kotak itu. Kita lihat saja nanti. Setelah berbicara, keduanya terdiam. Formasi Qian Kun kuno ini sungguh kuat. Jika bukan karena kendali tirani dari hantu-hantu kita yang menyeramkan dan aneh, kita bisa menggunakannya untuk keuntungan pribadi. Tapi mari kita mulai bisnis sekarang. Hantu itu menahan tatapan berapi-api di tubuhnya, lalu jejak energi hantu menyebar ke batu di tangannya. Wang berdengung. Pada saat ini, seberkas cahaya yang kuat dan dahsyat tiba-tiba meletus dari batu formasi di tangan Soul Evil, dan ternyata pilar Optimus di depannya beresonansi dengan sangat dahsyat. Kalau begitu, ayo pergi. Setelah berbicara, Soul Evil perlahan melemparkan batu di tangannya ke arah pilar Optimus, tetapi di atas batu itu, tampaknya ada kekuatan tersembunyi seperti hantu. Aku khawatir itu adalah pukulan balik dari jiwa. Boom! Arai Qian Kun kuno dan Arai itu menyatu. Arai Qian Kun kuno memang tirani, tetapi tanpa dukungan Arai, kekuatan Arai Qian Kun kuno juga sangat berkurang. Pilar Optimus juga meletus dengan hisapan yang sangat panas, dan tanpa berpikir panjang, langsung menghisap batu formasi ke dalam tubuhnya. Pilar Optimus di inti Arai kuno Qian Kun bisa dikatakan tak terkalahkan. Jika ingin menggunakan kekuatan eksternal untuk menghancurkannya, bahkan jika itu adalah Dewa Petarung Bintang 5, mustahil untuk menghancurkannya, tetapi dengan munculnya batu formasi, ada jejak api yang membara di pilar Optimus, jadi dia tidak menyadari aura hantu yang tertinggal di atasnya, dan langsung melahapnya. Wang Ham. Saat pilar optimisme menelan batu formasi itu tiba-tiba memancarkan fluktuasi panas yang tak tertandingi, dan garis-garis pada pilar optimisme tiba-tiba menghadap formasi dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Terbang menjauh, dalam waktu singkat, ia akan memenuhi seluruh bagian dalam alam semesta kuno. Dengan cara ini, jelaslah kembalinya batu formasi, yang telah memulihkan kekuatan formasi Qian Kun kuno ke puncaknya. Tentu saja, Arai Qian Kun kuno, terima kasih. Melihat pemandangan ini, wajah tersembunyi di balik jubah hitam jiwa itu juga menunjukkan senyum aneh. Bang bang bang, seketika, hantu itu tak ragu lagi, dan aura hitam menyelimuti telapak tangannya. Jelas terlihat kedua tangan saling bertautan, jari-jarinya berubah dengan cepat, dan jejak telapak tangan yang mengandung kekuatan aneh terpampang dengan mengesankan. Dan dengan gerakan jiwa seperti itu, sebuah retakan tiba-tiba muncul di batu formasi yang ditelan pilar Optimus, lalu aura hantu yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari batu formasi, menghadap ke dalam pilar Optimus. Bersiul pergi, dan dengan jiwa jahat seperti ini, pilar Optimus juga menyadari ada yang tidak beres, dan kekuatan pemurnian yang menyilaukan tiba-tiba muncul, mencoba memurnikan ki hitam aneh yang tersisa di batu formasi, tetapi pada saat ini, ki hitam itu tampaknya tidak menyerang mereka, tetapi membentuk semburan retakan kecil langsung di permukaan pilar Optimus, dan retakan ini adalah jalan menuju ke tanah tempat permaisuri iblis kuil racun disegel.